Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaynaha fa'ashrafna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita menunaikan ibadah salat Jumat, kembali mendapat karunia besar, panjang umur, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan sholat berjamaah ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita umur panjang dan kenikmatan iman dan Islam. Tidak ada karunia kepada kita yang lebih besar selain terlahir sebagai seorang muslim yang kemudian mendapatkan petunjuk dan hidayah hingga akhir hayat kita. Pada akhir November 2022 tahun lalu, ada sekitar 200 negara berkumpul di Mesir, di Sharm el-Sheikh, untuk sebuah kegiatan yang namanya Konferensi Global Perubahan Iklim. Konferensi ini sudah ditandatangani 1990 oleh 190 negara lebih, termasuk Indonesia di dalamnya. Kenapa ditandatangani? Karena konvensi iklim ini ternyata merupakan konvensi yang sangat penting, yang disadari pada tahun 90-an bahwa iklim kita tengah berubah. Artinya, kalau iklim berubah, maka yang lain-lain ikut berubah. Kita menyadari sekarang, setelah 1990 banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita, termasuk di berbagai belahan dunia yang lain. Dan ini adalah bencana global. Dan ini diakibatkan oleh adanya perubahan iklim global yang diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia telah melanggar kaidah-kaidah keseimbangan. Manusia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Al-Quran 14 abad yang silam mengingatkan itu. Tetapi IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, panel negara-negara 198 negara yang diikuti oleh sekitar 100 ilmuwan lebih, mengatakan ya, kerusakan ini terjadi sebab manusia pada tahun 2015. Padahal 14 abad lalu sudah ditegaskan oleh Al-Quran
an dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tetapi secara saintifik, secara ilmu pengetahuan diakui oleh dunia bahwa yang melakukan kerusakan terhadap manusia, sehingga kita sekarang menyamai abad kita ini adalah Anthropocene. Anthropocene itu artinya era di mana terjadi kerusakan disebabkan oleh manusia. Antropologi, ilmu tentang manusia dan peradabannya. Anthropocene mengenai peradaban yang disebabkan oleh era manusia. Tahun 2000 Februari tahun 2022 itu dikeluarkan assessment report. Jadi negara-negara semua sudah menempatkan ilmuwan-ilmuwan terbaik mereka di satu panel untuk mengakses apakah benar terjadi perubahan iklim. Berpuluh-puluh tahun ratusan orang bertungkus lumus untuk mengkaji apakah benar terjadi perubahan iklim. Kemudian baru tahun 2002 kemarin ada assessment report ke-6, 6 assessment report AR6 edisi yang ke-6 itu mengatakan bahwa terjadi kenaikan suhu global dibandingkan masa praindustri 1,1 derajat Celcius. Jadi sampai kemarin 2022 itu terjadi kenaikan 1,1 derajat Celcius. Apa yang dikhawatirkan dalam konferensi global itu adalah kalau kita kemudian rata-rata secara global ini naik jadi 1,5 atau sampai 2 derajat Celcius. 1,1 derajat Celcius dalam 10 tahun terakhir bisa kita lihat. Pantura itu sekarang abrasi luar biasa. Kemarin Khatib ke sana melihat Pantasiru fil ardh, lihat warung-warung sudah tutup. Saya cari ikan saja tidak bisa melaut orang-orang di sana karena gelombang besar. Terjadi anomali iklim. Di Manado kemarin banjir. Pantai utara Jawa ada namanya Al-Aduna, Masjid Musala Al-Aduna itu sudah lama tenggelam, tidak bisa sholat lagi di sana. Di Karawang ada masjid yang kalau air pasang tadinya jaraknya 1 kilo dari pantai, kemudian sekarang sudah di bibir pantai. Kalau air pasang tidak bisa dijembatan. Jalan-jalan sampai ke sana. Mahasiswa MBKM jalan-jalan ke sana, lihat bendungan yang dibuat oleh Pemda DKI baru 9 km untuk membendung Jakarta masih belum selesai, harusnya 23 km. Di sana sangat menderita orang kalau ada rob maka tenggelam sebagian Jakarta itu. Kalau berwudu di Jakarta airnya asin, datang ke sana, Pantasiru fil ardh. Terjadi perubahan. Ini akibat ulah manusia. Singkatnya, khutbah ini adalah mengingatkan mengenai pentingnya kita sadar terhadap planet bumi kita. Dalam ayat pertama tadi, saya mengutip surat yang mengatakan bahwa kita mengemban amanah yang tidak diemban oleh gunung, oleh lautan. Inna aradna amanata 'alas sama. Diberikan amanah itu, ditanyakan kepada alas sama, kepada langit, wal jibal, kemudian kepada gunung. Fasfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mereka semua menolak. Kemudian diterimalah amanah itu oleh manusia. Kemudian Allah mengatakan inna kana zuluman jahul. Sesungguhnya manusia itu sangat jauh, sangat jalim dan sangat jauh. Amanah inilah sekarang yang diterima oleh manusia. Kita diamanahkan
mungkin hanya sekitar 10.000 tahun terakhir peradaban manusia. Di Mesir itu ada peradaban Fir'aun, Mesir kuno yang 5.000 tahun jumlahnya. Ada 56 dinasti Fir'aun itu. Bayangkan, kita baru beberapa dinasti, baru 7 presiden. Fir'aun itu 56 dinasti, panjang itu. Tapi itu menjadi sejarah. Datangnya Nabi Musa membawa risalah, kemudian menghancurkan tentara Fir'aun, dan bumi dibuat seimbang oleh Allah. Khutbah ini ingin mengingatkan tentang kita kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran, bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari diterima 14 abad silam pada Nabi Muhammad SAW, diturunkan Iqra. Kita harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di manakah Nabi Muhammad itu Iqra? Nabi Muhammad itu Iqra di alam, bukan seperti di masjid seperti kita. Di alam terbuka, di sebuah gua, in the nature. Makanya nature based solution. Kalau orang-orang sufi itu biasa berada di alam, mereka melakukan tasbih bersama-sama alam. Alam adalah teman, bukan lawan. Dia adalah subjek seperti kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma min dabatin fil ardh wa tayyirina yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Tidaklah burung yang terbang dan dabat yang melata, burung yang terbang dengan kedua sayapnya, itu adalah umat seperti halnya kamu juga. Illa umamun amsalukum. Jadi manusia dan teman-teman hewan dan teman-teman yang lain, binatang-binatang liar dan pohon-pohon, itu adalah merupakan sama-sama dengan kita. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mereka bertasbih. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi kita mesti hati-hati bertindak dan bersikap. Pakailah secukupnya apa yang ada di alam. Di dalam Al-Quran disebut mengenai bahwa segala ciptaan Tuhan itu diciptakan menurut ukuran. Ini kadang-kadang kita tidak sadari bahwa seolah-olah dia diciptakan begitu saja, serampangan. Tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kulla shay'in khalaqahu biqadari, dan kami menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Wa inna khalaqahu kulla shay'in biqadari. Sesungguhnya kami menciptakan ciptaan kami itu ya dengan suatu kadar, dengan ukuran-ukuran yang tepat, ukuran-ukuran tertentu. Nah, tadi mengenai iklim ada ukurannya. Jadi bahwasanya kita menempati bumi sekian abad, setelah revolusi industri kita gali itu tambang batu bara, kita gali itu minyak yang tadinya berada di bawah tanah, kemudian kita pompa menjadi minyak, kita bakar, dan kita bakar emisinya, jelaganya ada di atmosfer. Tahun 1990 atmosfer itu ketebarannya 330 part per million ppm. Ini yang kompleks, 330. Tapi sekarang diukur oleh NASA di Maulana di Hawaii, itu sekarang ketebalannya 400 ppm. Di satu juta bagian 300, 400 itu karbon hasil pembakaran manusia. Jadi atmosfer semakin tebal. Kalau yang belajar mengenai iklim itu akan tahu bahwa semuanya yang ada, ritme bumi dan segala yang ada di alam ini semua ditentukan oleh ketebalan atmosfer. Karena itu konsentrasi yang disebut dengan gas-gas rumah kaca.
dan ini adalah menurut ukuran tahun 1990 itu yang paling ideal. Kalau bisa kita kembali 350 ppm itu paling ideal tahun 90, tidak terlalu banyak bencana. Tapi sekarang banyak bencana. Sayangnya apabila atmosfer ini semakin tebal, dia tidak bisa kembali. Maka kita harus beradaptasi. Maka kita lihat kalau kenaikan abrasi air laut yang ada di Jakarta, di Pantura dan sebagainya itu sudah sunatullah. Ketika diganggu keseimbangan, maka cairan kutub utara akan mencair dan akan meleleh, massa air akan perlahan-lahan naik. Jadi menurut ukuran, kalau ukuran yang tidak seimbang, ya tidak seperti tahun 90, maka dia akan adjust, akan sebagaimana sunatullah, dia akan menyesuaikan diri. Di mana Al-Quran berbicara mengenai keseimbangan? Kita baca surah Ar-Rahman. Was-samaa wa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikan dan kemudian Allah menetapkan mizan, keseimbangan. Quran 14 abad yang lalu berbicara mengenai keseimbangan yang kalau diterjemahkan banyak kita memahami itu adalah keadilan, keseimbangan. Boleh. Tapi dalam konteks meninggikan langit, ketinggian langit yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dia adalah keseimbangan. Bagaimana bumi itu menjadi seimbang untuk menjaga makhluk lain. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai mukmin, sebagai muslim, kita punya petunjuk. Sahur Ramadan lagi unzila ilaihi fihi Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita beda. Kita punya petunjuk Al-Quran. Al-Quran punya guideline yang sangat jelas. Jadi secara saintifik kita membaca ayat-ayat kauniyah. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu ayat juga. Alam semesta ini ayat. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Terjadinya siang dan malam ini adalah ayat. Itu ayat-ayat yang dimana Allah membuktikan bahwa apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, apa yang kita baca itu sebenarnya ada ayat secara konkret. Itu yang disebut dengan tajalli, mengejawantah. Ayatnya ada, pohonnya ada, disebutkan di dalam Al-Quran. Pohon, sungai, gunung ada di dunia ini. Dan itu ada ayat-ayat yang diberikan. Apa petunjuk yang diberikan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah sudah menciptakan bumi yang seimbang. Maka jangan engkau rusak. Jangan kemudian engkau imbalansi, ya. Jangan kemudian kita sebagai manusia merusak keseimbangan tersebut. Apa petunjuk Al-Quran berkaitan dengan supaya kita tidak siap? Kita diminta untuk amanah, kita diminta untuk berbuat adil, kita diminta untuk berbagi kepada yang mempunyai hak untuk dibagi. Kita diminta berzakat, berinfak dan sebagainya. Kita diminta berbuat adil. Setiap hari, setiap Jumat kita diingatkan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluk pun, kepada tumbuh-tumbuhan. Hormati mereka, mereka adalah makhluk Allah juga. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran. Tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau kita memanfaatkan sumber daya alam secara individual, kita diingatkan dalam khutbah ini. Tapi kemudian mungkin mahasiswa nanti mempunyai kekuasaan
sebagai anggota DPR, dia sebagai gubernur, dia sebagai presiden, dia diminta pertanggungjawaban. Dia diminta pertanggungjawaban ilmunya. Saya sudah sampaikan di sini. Saya kemarin mengikuti konferensi itu. Ada ribuan orang, 40.000 orang yang ingin merubah perilaku manusia yang selalu merusak dalam kebijakan ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang memelihara manusia. Jadi kita menginginkan itu semuanya adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah. Jadi tidak berlebihan. Allah menyarankan, menghimbau, memerintahkan di dalam Al-Quran supaya kita tidak berbuat berlebih-lebihan dalam arti yusrik. Di dalam Al-Quran dikatakan wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kita mencari makan, makanlah, kemudian minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan membuang-buang. Prinsip-prinsip ini dapat kita ambil dalam Al-Quran, bahwa di dalam contoh bagaimana israf ini tidak berlaku kepada kita adalah misalnya menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan kelebihan konsumsi makanan, bermewah-mewah, itu termasuk dari perilaku israf. Kemudian menumpuk harta yang tidak dibutuhkan, kasih orang lain, menuruti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, kemudian melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang sifatnya hanya senang-senang. Sebagai umat Nabi Muhammad, diingatkan terutama kepada diri Khatib sendiri dan kepada sekitar akademika kita untuk bersama-sama insya Allah bisa menjaga lingkungan kita dan bisa mengawasi diri kita sendiri untuk